Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama Ibu Nurlia Aisyah dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 7. Nah, Ananda, bagaimana kabar Ananda hari ini, Nak? Semoga Ananda Ibu dalam keadaan sehat, semangat, dan tetap mematuhi protokol kesehatan. Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang cerita fantasi. Memahami dan mencipta cerita fantasi. Cerita fantasi. Apakah cerita fantasi itu? Bagaimanakah ciri-cirinya? Adakah jenis-jenis cerita fantasi? Apa saja unsur-unsur pembangun cerita fantasi? Cerita fantasi adalah sebuah cerita khayalan, imajinasi, karangan, dan angan-angan dari penulisnya. Contoh cerita fantasi: Naruto, Doraemon, Frozen, dan lain-lainnya. Ada beberapa ciri umum cerita fantasi. Yang pertama, ada keajaiban atau keanehan atau kemisteriusan. Seperti cerita Doraemon. Doraemon itu memiliki kantong ajaib. Nah, itu kan sesuatu yang aneh atau sesuatu yang ajaib. Kok bisa Doraemon memiliki kantong ajaib? Kemudian, yang kedua, ide cerita terbuka terhadap daya khayal penulis. Tidak dibatasi oleh realitas atau kehidupan nyata dengan tema cerita magic, supernatural atau futuristik. Jadi cerita fantasi ini itu penuh dengan daya khayal. Tidak ada yang realitas, tidak ada yang nyata. Itu hanya khayalan dari penulis. Yang ketiga, menggunakan berbagai latar, yaitu lintas ruang dan waktu. Nah, dia bisa berpindah dari satu waktu ke waktu yang lain, dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian yang keempat, tokohnya unik atau memiliki kesaktian. Nah, di dunia nyata kan tidak ada tokoh seperti itu. Yang ada hanya di cerita fantasi, karena dia adalah cerita yang penuh dengan daya khayal. Makanya tokohnya unik. Kemudian bersifat fiksi. Cerita fantasi bersifat fiktif, bukan kejadian nyata. Ingat ya, cerita fiksi itu hanya bersifat fiksi, tidak nyata. Yang terakhir, bahasa yang digunakan variatif, ekspresif, dan menggunakan ragam percakapan, bukan bahasa formal, bahasa sehari-hari. Ada beberapa jenis cerita fantasi. Berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, ada dua, cerita fantasi total dan cerita fantasi irisan. Cerita fantasi total, semua yang terdapat pada cerita tidak terjadi dalam dunia nyata. Itu disebut dengan cerita fantasi total. Jadi memang betul-betul khayalan saja semuanya. Sedangkan cerita fantasi irisan itu menggunakan nama-nama, nama tempat, atau peristiwa yang pernah terjadi pada dunia nyata. Ada beberapa cerita fantasi yang menggunakan nama tempat atau peristiwa kejadian yang hampir sama dengan yang ada di dunia nyata. Itu disebut dengan cerita fantasi irisan. Kemudian berdasarkan latar cerita itu dibagi dua juga. Yang pertama, latar sezaman. Itu berarti latar yang digunakan adalah satu masa. Ya, disebut dengan latar sezaman. Yang kedua, latar lintas waktu. Berarti cerita fantasi ini menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Nah, ini adalah unsur-unsur pembangun cerita fantasi.
ada 8 buah unsur. Ingat ya Ananda, ada 8 buah unsur pembangun cerita fantasi. Yang pertama adalah tema. Tema adalah gagasan pokok yang mendasari cerita. Itu disebut dengan tema. Contohnya, temanya adalah tentang keindahan. Berarti cerita fantasi itu menceritakan tentang suatu keindahan tempat atau keindahan alam. Kemudian yang kedua adalah alur. Alur ini bisa juga disebut dengan jalan cerita. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Nah, itu makanya disebut dengan jalan cerita. Bisa alur itu maju, bisa alur itu mundur, dan juga bisa alur itu maju mundur. Ya. Berikutnya adalah tokoh. Nah, tokoh ini adalah pelaku dalam cerita, yaitu orangnya. Orangnya yang memerankan tokoh tersebut, yang memerankan cerita tersebut. Itu disebut dengan tokoh. Yang keempat, penokohan. Nah, tokoh dan penokohan itu berbeda ya, Nak. Penokohan adalah cara pengarang dalam menggambarkan karakter tokoh-tokoh cerita, atau bisa disebut penokohan ini adalah sifat dari tokoh tersebut. Jadi kalau tokoh itu orangnya, penokohan itu adalah sifat tokoh, karakter tokoh. Ada yang baik, ada yang jahat, itu disebut dengan penokohan. Ada tokoh antagonis, ada tokoh protagonis. Nah, itu disebut dengan penokohan. Kemudian yang berikutnya adalah latar. Nah, latar ini ada 3. Latar tempat, waktu, dan suasana yang ada di dalam cerita. Kemudian yang berikutnya sudut pandang atau point of view. Itu adalah posisi pengarang dalam cerita. Yaitu apakah pengarang sebagai orang pertama atau sebagai orang ketiga. Jika pengarang sebagai orang pertama, maka dalam cerita itu pengarang menggunakan kata aku. Kalau dia menggunakan kata aku, maka pengarang tersebut adalah orang pertama dalam cerita tersebut. Dan jika pengarang sebagai orang ketiga, maka pengarang menggunakan kata dia atau nama tokoh tersebut. Berikutnya adalah gaya bahasa. Gaya bahasa itu adalah ciri khas bahasa yang digunakan pengarang dalam karyanya. Kemudian amanat. Amanat adalah ajaran moral atau pesan moral yang disampaikan pengarang kepada pembaca melalui karyanya. Nah, biasanya pesan atau amanat ini berada di akhir cerita. Nah, Ananda, itulah unsur-unsur dari pembangun cerita fantasi. Berikut ada kutipan bagian novel cerita fantasi dari buku Anak Rembulan, Negeri Misteri di Balik Pohon Kenari. Penulisnya adalah Joko Leoni. Nah, yuk kita baca sama-sama. Nano, si anak rembulan, berangkat sendiri berlibur ke Wilingi, tempat tinggal Mbah Sastro. Ia selalu suka liburan di sana, karena ia bisa bersepeda keliling Wilingi dan bermandi-mandi di Sungai Lekso yang menyegarkan. Tak jarang juga Nono membantu Mbah Mas yang punya warung makan di stasiun Wilingi. Suatu hari, Nono ditugaskan untuk membeli tahu goreng Kenjari ke tempat Mbah Pur, kakek buyutnya. Nono pun berangkat dengan sepeda.
Nono mengambil jalan pintas menuju Jari. Di tengah perjalanan, ia berhenti sejenak untuk melihat sebatang pohon kenari besar di tepi Kali Jari yang pernah diceritakan oleh Mbah Pur. Menurutnya, dahulu ada seorang anak bernama Trimo yang menghilang di dalam pohon kenari itu. Trimo menghilang ketika ia sedang berlindung dari serangan Belanda. Ia lenyap begitu saja, seolah-olah pohon besar itu telah menelannya. Nono beristirahat dan merendam kakinya di Kali Jari yang dangkal. Sepedanya diparkirkan di pohon kenari tadi. Namun, ketika ia kembali, sepeda itu tidak ada. Ia pun dikejutkan dengan kedatangan seorang anak bernama Trimo yang memperingatkannya untuk bersembunyi. Akan tetapi, Kapitan De Jare dengan mudahnya dapat menemukan tempat persembunyian mereka. Sadarlah Nono bahwa ia sedang berada di zaman Belanda. Pohon kenari besar tadi menghilang, digantikan oleh tenda-tenda, gerobak, kuda, serta orang-orang dan pasukan Belanda yang tiba-tiba berdiri mengelilinginya. Nono nyaris dihukum gantung gara-gara kaos Manchester United yang dikenakannya saat itu. Setelah itu, dia terperangkap di warung Mbok Rimbi yang merupakan jelmaan iblis, berkawan dengan kelompok semut hitam yang ternyata adalah segerombolan pencuri. Nono juga bertemu legenda Gunung Kelut, Mahesa Suro dan Lembu Suro. Berjumpa dengan si putri Belanda yang dapat mengubah dirinya menjadi burung kenari dan berhadapan dengan Sri Ratu yang dijuluki Setan Merah karena kekejamannya. Tiba-tiba Nono diminta untuk memimpin perang yang disebabkan oleh konspirasi orang-orang dalam kerajaan. Nah, itu adalah kutipan sebuah cerita. Sekarang kita cari apa unsur cerita fantasi anak rembulan tersebut. Yang pertama adalah tema. Temanya apa, Nak? Temanya adalah negeri misteri di balik pohon kenari. Itu adalah temanya atau gagasan pokoknya. Kemudian alur yang digunakan dalam kutipan itu adalah alur maju. Kemudian tokoh. Apa tokohnya? Siapa tokohnya? Tokohnya ada Nono, Trimo, pasukan Belanda, Mbok Rimbi, dan Ratu. Nah, sekarang penokohan. Penokohan apa tadi Ibu bilang? Penokohan adalah sifat dari tokoh. Nono dan Trimo adalah tokoh protagonis atau tokoh baik. Sedangkan pasukan Belanda, Mbok Rimbi, dan Ratu itu adalah tokoh antagonis atau tokoh jahat. Sekarang ada latar. Latar tempatnya di mana? Di suatu desa bernama Wulingi pada zaman Belanda dengan suasana yang menegangkan dan menakutkan. Ada latar tempat dan latar suasana di situ, atau latar waktu juga ada. Kemudian sudut pandang orang ketiga. Kenapa orang ketiga? Karena dia menggunakan nama tokoh. Gaya bahasa yang digunakan adalah menggunakan bahasa sehari-hari. Amanat dari cerita fantasi anak rembulan adalah berusaha untuk mencapai keinginan, pantang menyerah dan tidak putus asa. Nah, jenis cerita berdasarkan kesesuaiannya dalam kehidupan nyata, cerita ini adalah cerita fantasi irisan karena menggunakan nama-nama, nama tempat, dan peristiwa yang pernah terjadi di dunia nyata. Kalau berdasarkan latarnya menggunakan latar lintas waktu, yakni menggunakan dua latar waktu yang berbeda. Nah, itulah pemaparan mengenai cerita fantasi. Terima kasih dan semoga video ini bermanfaat untuk Ananda semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.